الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, mari kita akan melanjutkan bacaan kita Rabbi ja'alni fi musholah. Kita sampai sudah di akhir pasal kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah ta'ala ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Ya, kita akan membaca hadis-hadis yang masih berkaitan dengan azam ya, kelebihan atau fadilah daripada azam. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hilal bin Yasar, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hilal bin Yasar. Hilal bin Yasar diriwayatkan oleh Hilal bin Yasar. Annahu sami'a Muawiyah يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول فله مثل أجره. Ya, dan Hilal bin Yasar pauboleri pangulutda Hilal bin Yasar. Hadis yang diriwayatkan dari Hilal bin Yasar. Diriwayatkan oleh Hilal bin Yasar. Ada namanya Hilal bin Yasar? Ya. Oh, ada ya. Banyak yang bernama Hilal. Jadi boleh Hilal. Hadis yang diriwayatkan dari Hilal bin Yasar, annahu sami'a Muawiyah. Majibur itu tinggal ini pengulutan Muawiyah. Sesungguhnya beliau mendengarkan Muawiyah. Ya, Muawiyah itu sahabat Nabi ya, Muawiyah. Annahu sami'a Muawiyah, bahwa Hilal bin Yasar mendengarkan sebuah hadis dari Muawiyah. Yuhaddithu annahu sami'a Rasulullah ning kalingi surunahum Allah Ta'ala makkadan. Ning kalingi surunahum Allah Ta'ala makkadan. Beliau pernah mendengarkan Rasulullah bersabda. Beliau pernah mendengarkan Rasulullah bersabda. Makanan sama di. Wih, agar. Muawiyah mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, kedai Nabi Rasulullah bersabda. Apa sabda Nabi? Man sami'al mu'adzina. Siapa saja nigi mengkali ngibabangnya, barang siapa yang mendengarkan muazzin, barang siapa yang mendengarkan muazzin, faqala mithla ma yaqulu,
Nabacai, nabacai pada Tuhan nabacai itu, kemudian dia juga mengucapkan, kemudian dia juga mengucapkan, ma yaqulu, apa yang diucapkan oleh muadzin, apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya. Qala mithla yaqulu, kemudian dia juga mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Artinya dia mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Falahu mithlu ajrihi, falahu mithlu ajrihi, falahu mithlu ajrihi hunnaini afala pada afalanna babbangi. Hunnaini afalan pada afalanna babbangi. Maka dia mendapatkan pahala, maka dia mendapatkan pahala, maka dia mendapatkan pahala mithlu ajrihi, seperti pahalanya yang azan, seperti pahalanya yang azan. Ya, selesai hadisnya. Jadi ini luar biasa. Seperti yang kita sudah baca sebelumnya, orang yang azan itu banyak sekali pahalanya, kebaikan, fadilahnya, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang orang yang mendengarkan azan, makanya kalau azan jangan cerita. Saya ingat di Makassar dulu, waktu kecil-kecil seperti ini, tahun 94 ya. 94, 95, 96, Salawiyah, 97. Itu Burda almarhum Burda Kiai Haji Abdul Wahab Zakaria namanya, pimpinan kampus dulu di Makassar, kampus 2. Itu kalau azan kemudian beliau lihat ada santri yang cerita, langsung penteleng dia dapat, langsung dipukul atau dipanggil baik-baik baru dikasih hukuman. Kenapa ya? Beliau ingin mengamalkan ya hadis ini. Kalau ada orang azan, kita ikuti. Kita ikuti juga apa yang diucapkan oleh muadzin. Tidak boleh cerita. Jangan seperti di masyarakat di luar, masjid azan tetap juga dantutan di luar, tetap juga cerita, tetap pokoknya macam-macam. Tidak diperhatikan itu untuk menjawab atau untuk mengikuti bacaannya orang yang azan. Jadi beliau itu dulu tetap. Makanya kalau terbiasa dulu santri-santri di Mangkosol itu, kalau azan tidak ada yang berani cerita. Tidak ada. Diam semua, kemudian menjawab apa yang diucapkan oleh muadzin atau mengikuti apa yang dibaca oleh muadzin. Nah, supaya apa? Kita mendapatkan juga ya. Falahu mithlu ajrihi. Coba dengar kata dia. Falahu, dia akan mendapatkan mithlu ajrihi, pahala yang persis sama yang diucapkan, yang didapatkan oleh tukang azan tersebut. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan ya, bukan cuma laki-laki, perempuan juga. Sekalipun perempuan tidak ke masjid, misalnya cuma di rumahnya, mengurus anaknya, masak, kemudian ada azan, diikuti itu, Allah sampai terakhir. Supaya ya walahu min wajri, kita mendapatkan pahala, tidak sia-sia begitu saja. Ada pun orang yang tidak mempedulikan azan, orang azan dia juga cerita, orang azan dia tetap main, maka tidak akan mendapatkan, dia rugi ya. Tidak sampai berdosa, tapi dia rugi karena tidak mendapatkan pahalanya seperti yang didapatkan oleh orang yang azan tersebut. Jadi sudah bagus ini saya lihat di sini. Sekalipun masih ada saya lihat yang beberapa orang yang cerita, tapi kebanyakan sudah diam.
kalau azan. Ya, jadi kalau sudah tahu hadisnya ada seperti ini, ya diamalkan. Ya, karena ilmu tanpa diamalkan seperti apa? Kah? Apa itu? Al-ilmu bila amalin, apa sebenarnya? Ilmu yang tidak diamalkan, sudah tahu hadis ini, ka'abah. Kasyajari bila thamarin. Kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak ada buahnya. Misalnya lihat pohon pisang di sini, ada itu pisang yang memang tidak berbuah. Jadi kurang manfaatnya. Kurang manfaatnya. Atau pepaya, saya pernah tanam pepaya besar, tidak ada buahnya. Ternyata pepaya jantan. Jadi pepaya itu ada ternyata yang jantan, ada yang betina. Yang berbuah itu yang betina. Kalau kita tanam yang jantan, sekalipun dikasih pupuk sekarang tidak bisa berbuah karena memang ya tidak berbuah. Jadi ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tak berbuah. Ada manfaatnya tapi tidak banyak. Sudah tahu hadisnya seperti itu. Kalau azan jangan cerita. Kalau azan harus mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Tetapi tidak diamalkan, harus dilatih, ya, harus dilatih. Banyak orang tua kita, bapak-bapak kita di rumah, di kampung, karena tidak terbiasa menjawab azan sampai tua, sampai kakek-kakek tidak mendapatkan pahala ketika mendengarkan suara azan. Karena orang sudah azan masih cerita juga, atau masih sibuk dengan tugasnya sendiri, sibuk dengan HP, sibuk dengan yang lain-lainnya. Jadi rugi ya, tidak sampai berdosa, tapi rugi, tidak mendapatkan pahala. Ya lanjut. An Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama Bilal yunadi. Walamma sakata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala mithla ma qala hadha mithla hadha yaqinan dakhala al-jannata. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Hibban. Ya. An Abi Hurairah boleh berda Abu Hurairah. Ya, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Siapa lagi namanya? Nama aslinya. Ada yang ingat? Abdurrahman. Siapa? Dausi, ya. Abdurrahman Dausi. Jadi Abu Hurairah itu cuma kunyah, ya, kunyah, panggilan. Nama sapaan, nama panggilan itu lebih dekat. Bagi orang Arab itu memakai Abu Hurairah. Kalau perempuan Ummu Abdillah, Ummu Yasin, Ummu Muhammad misalnya, itu orang Arab seperti itu. Namanya kunyah. Kunyah. Ya, kunyah. Jadi Abu Hurairah itu kunyah. Abu Bakar. Ya. Semua yang ada abu-abunya atau ummu itu namanya kunyah. Nama sapaan, panggilan, bukan nama aslinya. Jadi namanya Abdurrahman. Ya, Dausi. Ya, jadi boleh dipanggil Abu Hurairah. Ya.
hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi beliau nomor satu ya dari ribuan sahabat Nabi. Abu Hurairah yang paling pertama namanya, paling banyak meriwayatkan hadis. Ada ribuan hadis yang beliau riwayatkan. Ada yang tahu sebabnya kenapa Abu Hurairah paling banyak hadis? Kenapa bukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Apa kira-kira alasannya? Kenapa Abu Hurairah yang paling banyak hadisnya? Bahkan mengalahkan istri Nabi, Aisyah, dan istri-istri Nabi yang lain. Padahal Abu Hurairah bukan keluarga Nabi. Kenapa beliau paling banyak riwayat hadisnya? Ada yang pernah dengar? Ya, dengarkan, bisa dicatat juga. Salah satu yang pertama, Abu Hurairah itu orang biasa-biasa. Bahkan beliau ahlu suffah. Jadi orang yang hijrah dari Mekah pindah ke Madinah mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau termasuk. Jadi tidak ada barang-barang yang dibawa dari Mekah ke Madinah. Sampai ke Madinah, beliau tinggal di emperan Masjid Nabawi. Di sampingnya Masjid Nabawi, di emperan masjid. Dan dibiayai oleh Rasulullah waktu itu. Jadi orang-orang miskin, muhajirin yang waktu itu berhijrah ke Yathrib atau ke Madinah, yang kemudian tidak punya rumah, tidak punya keluarga, tinggal di emperan masjid, tinggal di sampingnya Masjid Nabawi. Dan tidak ada kesibukan lainnya, dengarkan. Beliau bukan dagang, beliau bukan nelayan, bukan petani, tidak ada kesibukan lainnya selain belajar sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ada Nabi, beliau ada di situ, mendengarkan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau pernah berkata, saya tidak sibuk dengan perdagangannya orang di pasar, tidak sibuk dengan bisnisnya orang di Madinah ketika itu. Beliau hanya ikut terus bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya beliau paling banyak mengetahui ucapan-ucapan Nabi. Kalau sahabat yang lain ada yang di pasar, ada yang jadi penggembala, ada yang jadi petani, ada yang pokoknya macam-macam kesibukannya. Sementara Abu Hurairah tidak seperti itu, selalu mengikuti Nabi. Itu syarat, itu yang pertama. Sebabnya kenapa beliau ya banyak sekali riwayat hadisnya. Ribuan dibaca di ulumul hadis itu. Tak ada beberapa ribu yang beliau riwayatkan. Nanti itu penjelasannya panjang nanti. Ya. Apa kata beliau? Abu Hurairah. Qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Makadai an kaki min rasiba wa suluhum Allah taala. Kami pernah. Apa masalahnya? Kalau kami kunna, ya. Kami nah, kalau saya pernah kuntu. Kalau kunti kamu pernah. Perempuan ya, kalau kunta kamu laki-laki pernah. Coba kanu kanata kun ya kunna kunta kunna kunti kunna. Jadi kuntu saya pernah, kunna kami pernah. Lanjut kunna apalagi ma'an bersama ya. Kami pernah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'a berjar ya, makanya dibaca Rasuli karena majrur bil kasrah. Tidak boleh Rasul atau Rasulah. Kunna ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami pernah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Bilalun
yunadi faqama Bilalun yunadi. Ada naketum Bilal makbang. Kemudian Bilal berdiri azan. Kemudian Bilal ya, Kedudukan. faqama Bilalun yunadi. Kemudian Bilal berdiri yunadi. Apa artinya yunadi? Ya, memanggil, berarti azan ya. Kata lain daripada yu'adzinu, yunadi sholat. Memanggil sholat berarti yu'adzinu atau adzana yu'adzin. Nah, kemudian berdirilah Bilal untuk azan. Faqama Bilal yunadi, berdirilah Bilal untuk azan. Falamma sakata. Falamma sakata. Agar waktu pajana bang, agar waktu pajana bang. Ada orang Bugis, coba katakan yang orang Bugis. 1, 2, ya, ya. Yang bukan orang Bugis, belajar bahasa Bugis. Ya, falamma sakata, agar di waktu pajana bang, ketika Bilal selesai azan, falamma sakata, ketika Bilal diam, maksudnya selesai azan, sudah membaca la ilaha apa? Ya, yang terakhir kalimat azan. Falamma sakata, ketika Bilal sudah selesai azan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dari Nabi kita, maka berkatalah Nabi kita Muhammad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda atau berkata, man qala mithla ma qala hadza, man qala mithla ma qala hadza. Ini gini, ya, bahasa Arabnya ini gini, bahasa Inggrisnya man itu ini gini. Kalau bahasa Makassarnya naik. Ini gini, man barang siapa qala lama qala hadza wa pada toha nabaca ye pak bangi, barang siapa yang mengucapkan, barang siapa yang mengucapkan, man qala, barang siapa yang mengatakan, mitla seperti ma qala hadza, yang diucapkan oleh ini, maksudnya bukan azan ini. Jadi kata Nabi, siapa saja, barang siapa yang membaca seperti yang diucapkan oleh orang ini, orang yang azan tadi, ya, seperti yang diucapkan oleh orang yang azan tadi atau yang azan, yaqinan dakhala jannata, nasi bawai ketuang tamai surga. Ya, yaqinan dengan yakin. Ini sudah di bahasa Indonesia ya. Yaqinun itu menjadi bahasa Indonesia yakin. Yaqinan disertai dengan keyakinan atau diyakini betul-betul dakhala jannata, insyaallah akan masuk surga. At-tamai surga, insyaallah akan masuk surga. Jadi sebenarnya masuk surga itu, makanya orang bilang untuk masuk surga itu gampang. Coba saja azan, kita ikuti orang azan, kemudian kita sholat, itu ada jaminan untuk masuk
surga. Sementara kalau masuk neraka mahal, ya. Orang kalau masuk neraka mahal harus beli minuman dulu, botol di penjual miras itu. Harganya paling miras itu paling murah 50.000, tidak ada 10.000. Minimal yang asli ya, karena ada penjual di dekat rumah itu, penjual miras itu malam berbuka sampai pagi. Banyak sekali yang beli, laki-laki dan perempuan. Saya lihat banyak yang beli. Itu mahal. Ada sampai 1 juta satu botol itu bagi orang-orang kaya ya. Untuk masuk harus mahal. Kalau mau masuk surga cukup. Kata Nabi, dakhalal jannah. Dengarkan saja orang azan, ikuti apa yang diucapkan oleh orang yang azan. Yaqinan dengan yakin, ikhlas, yakin, percaya apa yang diucapkan oleh tukang azan itu. Dakhalal jannah akan masuk surga. Ini Nabi yang bilang, bukan sahabat Nabi, bukan siapa, Nabi yang bilang. Nah, tapi sekarang orang lebih suka ke jalan-jalan neraka daripada jalan-jalan surga, karena memang lebih menarik ya, lebih menarik itu jalan-jalan ke neraka. Apalagi waktu subuh, masjid-masjid ada yang cuma 3 orang, cuma tukang azan, Pak Imam dan 1 orang jemaah yang lain. Jarang sekali ada masjid yang ramai ketika subuh. Padahal itu jalan untuk ke surga. Tidak bayar, cukup jalan kaki saja ke masjid. Tidak pakai tiket untuk masuk. Tapi orang lebih memilih jalan-jalan ke neraka. Ya, luar biasa ya. Gampang sekali. Kecuali ada beberapa masjid di Indonesia itu sholat subuh tiap hari seperti orang lebaran. Minggu lalu 10 hari saya ke Jogja mengantar anak saya yang pertama itu sekolah di sana, pesantren Aliyah di Jogja. Jadi dia lanjut di sana, masuk Aliyah. Namanya pesantren Kerapiak, Yogyakarta. Di situ samping itu pesantren, dengarkan, di situ samping pesantrennya itu yang saya datangi, itu ada masjid yang viral itu, banyak ada ribuan videonya di YouTube. Masjid Jogokarian. Ya, coba ketik saja di YouTube atau di Facebook, Masjid Jogokarian Yogyakarta itu viral. Di situ setiap hari masjidnya tidak muat, saya lihat sendiri. Subuh, sholat subuh itu tidak muat masjidnya. Orang sampai gelar tikar di belakang masjid. Itu sudah beberapa tahun, sudah puluhan tahun ramai seperti itu. Apalagi Sabtu dan Minggu, subuh Sabtu, Jumat, subuh Jumat, subuh Sabtu, subuh Minggu, itu ribuan orang sholat subuh tiap hari seperti itu. Tidak ada samanya di Indonesia mungkin. Nah, itu ceritanya panjang. Saya pernah datang ke sana 3 hari untuk sekedar pelatihan manajemen masjid. Dan setelah dikasih makan kita, ada bubur ayam, semua jemaah bisa minum kopi, minum teh, bebas. Nah, itu bedanya masjid di kampung kita. Kalau di kampung kita kadang cuma 5 orang yang sholat subuh di masjid. Di situ ribuan kalau lagi hari libur. Kalau bukan hari libur, tetap penuh sholat Jumat. Sholat subuh. Karena masyarakat di sekitar situ sudah dipahamkan luar biasanya sholat subuh berjamaah, luar biasanya melakukan kajian-kajian seputar sholat, sehingga mereka ramai-ramai ke masjid. Dan tiap hari banyak wisatawan ke situ, di luar Jawa, di luar Jogja, ada yang dari Jawa Timur, Jawa Barat, dari Jakarta datang ke situ. Penasaran kenapa ini masjid ramai sekali?
Akhirnya orang penasaran tiap hari banyak yang datang ke situ. Sekedar ingin tahu kenapa itu masjid luar biasa. Jadi itu masjid akan pengumuman di situ. Kalau Anda kehilangan sandal, akan diganti dengan sandal yang baru. Kalau Anda kehilangan motor di masjid ini, di depan masjid, akan diganti dengan motor yang baru. Tapi aman, 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 tidak ada yang kehilangan. Karena banyak penjaganya, banyak CCTV dan sebagainya. Di situ kalau ada orang kelaparan, cukup ke masjid. Ada namanya ATM beras. Kalau ada orang yang tidak punya uang sama sekali, mau makan, tidak ada yang bisa dimasak, datang ke masjid, dikasih beras. Yang penting betul-betul tidak punya uang sama sekali. Ada situ ATM beras namanya. Isinya itu ATM beras. Kalau dipencet beras yang keluar, bukan uang. Atau ada orang yang mau menikah, tidak sanggup menikah karena belum cukup uangnya. Lanjut saja situ, dikasih menikah. Itu semuanya. Atau ada yang mau sekolah, orang-orang di sekitar masjid mau sekolah tidak punya biaya, akan dibiayai oleh masjid. Itu masjid, dengarkan. Itu masjid banyak kotak amal di situ. Itu tiap minggu diumumkan harus dihabiskan itu. Jadi biasa itu Anda sudah masuk dalam seminggu di kotak amal, tidak boleh disimpan Rp1, harus dihabiskan. Dikasihkan ke orang fakir miskin, dimakan tadi itu tiap hari kalau sudah sholat, atau pokoknya harus dihabiskan itu, dipakai untuk jamaah, dipakai untuk masyarakat yang datang ke situ. Tidak boleh disimpan di bank sampai ratusan juta, tidak ada, harus habis dalam. Makanya istilahnya itu masjid Rp0, masjid istilahnya itu masjid Rp0. Jadi celengannya itu tidak boleh disimpan, harus dihabiskan dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan. Gara-gara itu apa yang orang ke sana penasaran, dan alhamdulillah luar biasa sekali. Itu WC. Jadi masjidnya itu biasa saja, tidak cantik. Memang sengaja tidak dipercantik masjidnya. Masjid biasa, tapi fasilitasnya ya, dinikmati oleh para jamaah dan masyarakat sekitar. Bahkan kalau ada masyarakat sekitar situ yang tidak bagus rumahnya, diperbaiki rumahnya dari uang masjid. Bayangkan, rumahnya misalnya roboh atau atapnya sudah tidak bagus, diganti dengan atap yang bagus oleh masjid. Orang kalau di situ tidak ada puskesmas, yang ada klinik masjid, cukup masjid berobat. Bayangkan. Jadi uangnya itu habis dipakai untuk jamaah masjid yang ada di situ. Makanya luar biasa masjid percontohan di Indonesia. Nanti kalau jalan-jalan ke Jawa harus ke situ, ya. Yogyakarta, Masjid Jogokarya. Nah, di samping masjid itu ada pesantren besar, pesantren Rabiat namanya. Pernah lihat kan Al-Asri yang tebal itu? Atau kamus Al-Munawir, ya? Nah, itu di situ dibikin di Jogja itu, di pesantren itu, pesantren Al-Munawir Rabiat namanya. Jadi sana orang pintar-pintar bahasa Arab. Nah, sudah pesantren tua ya, sudah tua pesantrennya. Itu anak saya dari santri baru yang banyak itu cuma sendiri dari Sulawesi. Tidak ada teman. Ada yang dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, ada yang dari Papua, satu orang. Kemudian ada saya dari Sulawesi. Ada teman yang dari Sulawesi. Makanya dia bilang tidak paham ke apa dia bilang. Bahasa Jawa semua orang bahasa Jawa. Santri ya, di asrama bahasa Jawa. Akhirnya dia belajar bahasa Jawa juga. Nanti pulang jadi orang Jawa. Ya.
Ya, jadi luar biasa kita baca ini. Ya. Hanya dengan menjawab azan dakhalal jannah, orang bisa mendapatkan tiket ke surga. Tapi orang lebih suka ke tempat-tempat maksiat ya, kayak di Makassar ini, tempat-tempat ya hiburan itu tidak ada yang murah. Paling murah itu masuk 100.000, ratusan ribu. Tapi orang lebih suka ke situ membelanjakan uangnya pada tempat-tempat yang tidak halal. Ya, satu lagi kita baca. Al-Faslu Tsalits. Pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga. Jadi tadi akhirnya pasal yang kedua ya. Sekarang kita masuk ke Al-Faslu Tsalits. Pasal yang ketiga. Al-birna duwana bangi. Al-birna duwana bangi. Keutamaan atau kemuliaan berdoa setelah azan. Doa setelah azan. Hafal semuanya? Hah? Atau ada yang belum hafal doanya setelah azan? Ya. Ya. Jadi macam-macam ya. Kita baca ke sini yang beda dengan yang sering kita baca. Coba lihat satu hadis lagi. An Abdullah bin Amr. An Abdullah bin Amr. Mawquli Abdullah bin Amr. Ya, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Bukan Abdullah bin Umar ya. Kalau Umar tidak pakai waw lihat. Ini saja. Amr pakai waw. Kalau Umar tidak pakai waw, Umar bin Khattab. Kalau Amr ya Amr. An Abdullah bin Amr dari Abdullah bin Amr. Ada sahabat yang bernama Amr bin As. Itu pakai waw, Amr, bukan Umar. Ya, an Abdullah bin Amr boleh dipanggil Abdullah bin Amr. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Anna rajulan qala maqdai menyebutkan atau maqdai. Sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata atau bertanya, antara ada seorang laki-laki bertanya atau mengadu kepada Nabi ya, berkata mengadukan kepada Nabi, ya Rasulullah, surona Allah Taala, wahai Rasulullah. Kenapa dibaca ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah atau ya Rasulullah? Ada yang ingat? Kenapa? Coba lihat. Ya Rasulullah. Kenapa bukan ya Rasul? Karena ada munada murakkab namanya ya. Munada murakkab. Ya itu ya huruf nida ya, panggilan. Kemudian Rasulullah terdiri dari mudhafun dan mudhafun ilaihi, maka harus dinasab. Ya Rasulullah, ya Allah, atau ya Abdullah. Tidak boleh ya Abdullah, tapi ya Abdullah. Sehingga ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Mengadu ini laki-laki ini tidak disebutkan siapa namanya, cuma seorang laki-laki. Apa kata? Innal muadzinina yafdalunana. Innal muadzinina yafdalunana. Menyebut bangi si mata
majib Pak Bangi. Ya, sesungguhnya katanya orang yang azan itu, para tukang azan itu tidak jelas yang gimana. Ya, innal muadzinina sesungguhnya bukan orang-orang yang azan itu yafdalunana. Mereka itu ya, mendapatkan keutamaan lebih dari yang kita dapatkan. Jadi yafdaluna itu mengalahkan kami, ya, mengalahkan kita. Tulis. Innal muadzinina sesungguhnya tukang azan itu yafdalunana. Itu mengalahkan kita dari segi pahala. Karena dia azan, dia banyak pahalanya. Itu maksudnya. Innal muadzinina yafdulunana ya. Sesungguhnya orang-orang yang azan itu selalu mendapatkan banyak kebaikan melebihi kita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada nakdana nabidda. Kemudian Rasulullah menjawab pengaduannya tadi orang. Kemudian Rasulullah menjawab, maka Rasulullah berkata, "Kul kama yaquluna." Kul kama yaqulun. Apa kata Nabi? Bacai pada Tuhan, bacai itu bakmangi. Ucapkan atau baca seperti yang dibaca oleh tukang azan itu. Ya. Ucapkan atau bacalah kama yaqulun seperti yang diucapkan oleh tukang azan itu. Ya, jangan diam, jangan cerita. Fa'idan kahaita narik ukuran ini kalau sudah selesai azannya, fa'idan kalau kamu sudah selesai mengikuti apa yang diucapkan oleh tukang azan itu, maksudnya sudah selesai azannya, basal, maka mintalah doa. Elau ni ribuan ni, minta doa. Doa. Mulai perluanmu, maka doa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doamu itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan diberikan ya, apa yang kamu minta. Nah, makanya salah satu tempat paling mustajab atau waktu paling mustajab berdoa setelah azan dan iqamah. Ya, harus diingat itu. Setelah azan dan iqamah jangan cerita, tapi pergunakan untuk berdoa. Itu tempat, salah satu tempat yang paling mustajab diterima doa kita. Bainal azan wal iqamah, karena azan dan iqamah. Makanya Nabi bilang ini pasal minta doa, kamu akan diberikan. Insya Allah doa akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau keluar nanti ke masjid-masjid yang besar di luar itu coba perhatikan orang yang pernah membaca hadis ini, itu doa. Coba lihat orang yang paham dengan hadis ini, tidak mungkin dia HP, main game, atau cerita, pasti dia khusyuk sebelum iqamah. Karena itu tempat mustajab. Berdoa
Apalagi kalau anak-anak, cuma doakan saja ya Allah, kasih banyak duitnya orang tua tuh. Tidak apa-apa, supaya bisa membiayai sekolah saya misalnya, sampai kuliah, sampai selesai kuliah. Doakan orang tua kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal, ya doa untuk istighfar, doanya supaya diberikan rahmat ya di dalam kuburnya. Intinya jangan diam ya, jangan diam tapi masal lagi, masal itu minta Allah apa yang kita butuh. Sebelum kita tutup, itu kadang dengarkan. Kadang kita sebagai hamba Allah, kadang malu minta sama Allah. Kadang kita berpikir lagi banyak dosa, saya tidak pantas minta sama Allah. Atau kadang juga kita bilang, masa perkara kecil saya minta lagi sama Allah. Padahal sahabat dulu, dengarkan, sahabat dulu itu, sahabat-sahabat itu di zaman Nabi. Kalau ada misalnya putus saja itu bertobat, ya Allah, sandal putus, saya minta sandal. Sampai segitunya, begitu percaya Allah, hal-hal yang seperti itu minta doa langsung kepada Allah. Jadi minta doa apa saja sampai kebaikan, ya Allah, mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa kuliah ke Mekah, kuliah ke Madinah, amin, kuliah ke Mesir, ya. Kita ada yang tahu, kita ada yang tahu tiba-tiba dapat beasiswa, tiba-tiba ada orang baik yang membiayai dan sebagainya. Tiba-tiba dia umroh. Nah, jadi kalau saja yang baik-baik, apa salah satunya sebagai azan, jangan cerita tapi berdoa. Ya nanti kita lagi pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Dan diamalkan ya. Ya, Allah. Karena ilmu yang tidak diamalkan, kasyadil bina samari, seperti pohon yang berbuah, manfaatnya sedikit. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya, jadi di Jawa itu ternyata murah-murah makanan. Saya kemarin jarang belanja karena kalau mau makan, mesti saja dapat makanan dari masjid yang saya ceritakan tadi itu. Mau minum kopi ada di situ disiapkan, mau minum teh ada disiapkan. Kalaupun mau murah, kopi itu Rp3.000, di pinggir jalan itu Rp3.000. Jadi murah-murah di sana makanan dan minuman. Pembayarannya di sana lebih murah daripada pesantren yang ada di Makassar. Dan santri itu kemarin yang lagi 2.500 santrinya. Bayangkan itu putra ya, tapi dikira putra dari 2.500. Banyak sekali. Itu masih sedikit. Ada yang bilang, ada yang 10.000. Satu pesantren santrinya 10.000. Itu di Jawa ya. Memang banyak penduduk di sana. Banyak penduduknya. Ya, subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu
الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم نصرف القلوب وارزقنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى وعافاك والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.